Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sehari setelah kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertamanya di Pejambon atau Gedung Pancasila, Jakarta, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, serta beranggotakan 27 orang dari berbagai daerah. Sebelum rapat dimulai dan di undang-undang disahkan, saya selaku anggota PPKI yang tidak beragama Islam menyatakan keberatan dengan beberapa kalimat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena bersifat Islam sentris dan seolah-olah tidak menganggap agama lainnya. Ya, saya setuju dengan pernyataan Samratulangi. Saya ingin pernyataan tersebut diubah dan tidak cenderung mengarah ke satu agama saja, karena di Indonesia beragam agama. Terima kasih atas pendapat dan usulan saudara. Akan segera kami diskusikan bersama-sama. Baik, kami ingin secepatnya karena waktu sidang sebentar lagi dan undang-undang akan segera disahkan. Baiklah, kami akan segera mendiskusikan hal tersebut. Setelah didiskusikan yang cukup panjang dan terjadi sedikit perbedaan pendapat, akhirnya usulan yang dikemukakan tadi pun diterima dan disetujui. Sidang pun segera dimulai. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini tanggal 18 Agustus 1945 kita dapat berkumpul untuk melaksanakan sidang PPKI yang pertama, yaitu membahas hal-hal penting berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia ke depan. Seperti yang kita ketahui, sebuah negara memerlukan undang-undang sebagai landasan bernegara. Dan hari ini kita akan membahas hal tersebut bersama-sama serta pengubahan yang telah didiskusikan. Untuk itu, saya selaku Ketua PPKI menyatakan sidang pertama resmi dibuka. Baiklah, kalau begitu saya selaku Wakil Ketua dari PPKI akan menjelaskan secara rinci terkait pengubahan yang telah Bung Karno sebutkan tadi, yakni mengenai penghapusan beberapa kalimat yang meruncing pada agama Islam yang terdapat pada pasal 6 ayat 1 tentang calon presiden dan wakil presiden yang beragama Islam, serta pasal 29 ayat 1 yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana? Apakah ada yang keberatan? Jika boleh tahu, kenapa hal tersebut harus diganti? Hal tersebut diganti karena memang hanya meruncing terhadap satu pihak saja, sehingga beberapa pihak lain merasa keberatan. Karena sejati Indonesia itu satu kesatuan dan beragam. Baiklah kalau begitu, saya setuju dengan hal tersebut. Karena bagaimanapun demi masa depan dan kemakmuran bangsa Indonesia ke depannya. Baiklah kalau begitu. Apakah masih ada yang keberatan? Mohon izin Ketua. Saya kira masih ada yang perlu diubah dalam kalimat atas rahmat Allah yang Maha Kuasa menjadi atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan usulan saudara. Baiklah, jika saudara sekalian setuju dengan hal-hal yang dikemukakan tadi, terima kasih. Inilah perubahan yang menyatukan segala bangsa. Lalu, jika tidak ada perubahan lagi, bagaimana jika Undang-Undang Dasar 1945 ini kita tetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Ya, saya setuju dengan Saudara Ahmad karena dapat dilihat isinya sudah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan disepakati oleh semua. Baiklah saudara-saudara sekalian, dengan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
dan peraturan peralihan telah disahkan dan ditetapkan. Dengan demikian, pada hari ini tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia memperoleh landasan bernegara yang meliputi dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana kita lanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden? Ya, karena sebuah negara membutuhkan seorang pemimpin. Berhubung dengan keadaan waktu, saya harap pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara aklamasi dan saya mengajukan calon Bung Karno sendiri serta Bung Hatta sebagai wali presiden serta pembentukan komite nasional untuk membantu tugas presiden dan wali presiden. Baiklah, kalau begitu sidang pertama PPKI hari ini resmi ditutup. Untuk menutup sidang ini, mari saudara-saudara kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama.